ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai kenikmatannya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu di Masjid Polsek Delanggu ini dalam keadaan sehat dan diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan ta'lim rutin kita dalam pembacaan kitab Mulakhas Al-Fiqhi yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Kita masih membahas tentang permasalahan hukum yang berkaitan tentang izalatun najasah. Hal-hal yang berkaitan tentang najis. Nah, pada pertemuan kita yang terakhir, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan tentang hukum baul, air kencing, dan raut atau kotoran binatang. Beliau menjelaskan bahwa yang pertama, segala binatang-binatang yang dagingnya halal untuk dimakan, maka air kencingnya dan kotorannya itu hukumnya suci dan tidak najis. Berdasarkan beberapa hadis yang telah beliau sampaikan, yang pertama hadis tentang kisah orang Uraniyin, orang-orang yang berasal dari negara atau daerah Urani, datang ke kota Madinah, kemudian terkena sakit, demam kota Madinah, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk meminum dari air susu dan air kencing unta yang digembalakan di kota Madinah, unta sedekah yang digembalakan di kota Madinah. Menunjukkan bahwa air kencing dari onta, dan onta itu dagingnya halal. Air kencingnya boleh diminum, menunjukkan suci. Kalau seandainya najis, maka tidak boleh diminum ataupun dipergunakan, dimanfaatkan untuk mencuci ataupun yang lain. Nah, ini dalil yang pertama. Dari sini pula juga diterangkan oleh para ulama tentang faidah luar untuk mengatasi kalau kita biasanya pergi ke suatu tempat yang berbeda cuaca atau berbeda kondisi. Misalnya kalau di sini Solo misalnya agak panas, kita pergi ke daerah yang dingin atau ke daerah lain yang lebih panas. Ini biasanya kita terkena sakit atau tidak tahan tinggal di daerah tersebut. Maka para ulama juga menjelaskan dari hadis ini diambil faedah untuk memberikan kekebalan bagi tubuh seseorang di suatu tempat yang berbeda kondisi cuaca dan hawa dan yang lain-lain adalah dengan memakan, misalnya memakan hasil bumi dari daerah tersebut. Nah, misalnya ada makanan yang khas, yang khusus tumbuh di daerah tersebut, misalnya kita makan makanan daerah tersebut, maka akan menimbulkan kekebalan bagi tubuh kita terhadap cuaca di daerah tersebut. Atau misalnya kita minum air susu dari kambing yang digembalakan di daerah tersebut, atau air susu unta atau yang lain. Kalau misalnya
daerah tersebut ada onta atau kambing ataupun binatang-binatang yang lain. Daging, kita makan ayam dari daerah tersebut atau hasil bumi dari daerah tersebut, maka akan menimbulkan kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit yang ada di suatu daerah tersebut. Nah, baik. Kita lanjutkan. Yang kedua, hukum binatang yang kedua adalah binatang-binatang yang dagingnya itu haram untuk dimakan. Nah, ini jenis yang kedua. Seperti misalnya anjing ataupun babi ataupun binatang-binatang yang lain. Maka hukumnya seperti ini adalah air kencingnya dan kotorannya itu haram atau najis. Kalau terkena pakaian kita atau badan kita, harus dicuci sebelum kita gunakan untuk sholat. Nah, dan ini merupakan pendapat jumhur, kebanyakan para ulama. Seperti itu mengatakan bahwa kotoran binatang, termasuk air kencingnya, itu binatang-binatang yang dagingnya itu haram untuk dimakan adalah najis. Ini pendapat jumhur. Dalilnya atau dasarnya apa? Di antaranya mereka menyebutkan dalil dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-145. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharramun ala ta'imin yat'amuh illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fiskon uhilla li ghairillahi bih." Yang artinya, katakan wahai Muhammad, aku tidak mendapatkan dari apa-apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang haram untuk dimakan. Nah, karena orang-orang musyrik zaman dulu itu mengharamkan binatang-binatang yang tidak diharamkan oleh Islam. Nah, maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan bahwa binatang-binatang pada asalnya itu halal untuk dimakan. Illa kecuali yang haram, yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad yang haram adalah, yang pertama adalah illa an yakuna maitah, kecuali kalau binatang itu mayit, mati tanpa disembelih. Ini yang pertama. Ini yang ada wahyunya. Ada dalilnya dalam Al-Quran. Binatang-binatang yang mati tanpa disembelih. Kemudian yang kedua, daman masfuh. Yaitu yang najis, yang tidak boleh dimakan adalah darah. Darah yang keluar, memancar. Nah, saren ayam disembelih misalnya. Kemudian darahnya memancar keluar. Kemudian ditampung, dibekukan, diadai seperti itu, kemudian dimakan. Ini haram, karena darahnya memancar. Nah, sedangkan kalau darah-darah yang tidak memancar, darah itu ada dua ya. Darah yang masfuh, darah yang keluar dengan memancar, ini najis, haram untuk dimakan. Dan ada darah-darah yang tidak memancar, seperti darah yang berada di sumsum, tulang-tulang itu, kalau kita makan, misalnya di dalamnya ada sumsum, termasuk darah. Juga kalau kita masak ayam, itu juga masih tersimpan di dalam dagingnya itu sisa-sisa darah. Nah, maka darahnya seperti itu halal dan tidak najis karena tidak memancar. Boleh dimakan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, lahman khinzir, daging babi. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan daging babi. Itu fa'innahu, Allah mengatakan fa'innahu rijsun. Daging babi itu rijsun. Yang ditafsirkan salah satu arti rijs adalah najis. Nah, daging babi itu najis. Lahma khinzir itu najis. Nah, dan juga maka segala yang keluar dari daging, termasuk darah, termasuk kotoran. Nah, kotoran kencing ataupun kotoran babi itu hukumnya najis karena dagingnya, darahnya semuanya najis. Nah, maka dari ayat ini diambil suatu kesimpulan, nah, bahwa daging babi
daging babi itu hukumnya najis termasuk kotorannya. Dan juga binatang-binatang yang lain yang dagingnya itu tidak boleh dimakan, yang haram. Nah, seperti anjing ataupun binatang-binatang yang lain yang tidak boleh dimakan dari ayat ini. Walaupun ayat ini menyebutkan babi saja, tetapi dikiaskan, ilahnya sama. Yaitu kenapa Allah mengharamkan babi atau kenapa air kencing babi atau kotoran babi itu najis, karena dagingnya itu najis. Dagingnya tidak boleh dimakan. Maka semua binatang-binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, maka juga air kencingnya dan kotorannya itu najis. Nah, seperti itu pendapat dari jumhur ulama. Baik. Kemudian dalil yang kedua di antaranya mereka menyebutkan adalah hadis Ibnu Mas'ud yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Nah, Ibnu Mas'ud berkata, "Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghaid." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari sedang buang air besar. Nah, dan kebiasaan di Arab sana, di daerah Nabi, buang air besar itu di padang pasir. Tidak dengan air ya, tapi dengan batu. Maka Rasulullah memerintahkan Ibnu Mas'ud, fa'amaroni an atiyahu bi salasati ahjar. Nah, maka Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk membawakan 3 buah batu untuk membersihkan kotoran habis buang air besar tadi. Nah, fa wajadtu al-hajaraini. Aku mencari mendapatkan 2 batu. Kemudian faltamastu tsalits falam ajidhu. Aku mencari batu yang ketiga, tapi aku tidak bisa mendapatkannya, maka aku membawa kotoran binatang. Nah, aku membawa 2 batu dan 1 kotoran binatang. Maka Rasulullah SAW ya'khudhu al-hajaraini, mengambil 2 batu, wa alqa ar-rawtha, melempar yang kotoran binatang tadi dan berkata, fa innahu riksun au rijsun, karena kotoran binatang ini riksun. Salah satu arti dari riksun adalah najis. Nah, dan yang dimaksud kotoran binatang tadi adalah kotoran binatang yang dagingnya itu haram untuk dimakan. Maka kotoran air kencingnya ataupun kotorannya najis hukumnya. Baik, itu 2 dalil yang dipakai oleh jumhur ulama untuk menyatakan pendapat bahwa air kencing dan kotoran binatang-binatang yang dagingnya itu haram untuk dimakan, hukumnya najis. Baik. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, kita baca penjelasan dari Syekh Al-Fauzan. Beliau menyebutkan, wa su'ru ma yu'kalu lahmuhu tahirun. Dan su'ru itu adalah wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Sisa dari makanan dan minumannya. Nah, sisa-sisa makanan dan sisa-sisa minuman dari binatang-binatang yang dagingnya halal untuk dimakan, itu pun suci. Nah, kalau kita misalnya makani ayam, kita pakani, kita berikan misalnya nasi sisa, kita taruh di wadah mangkok atau piring ataupun yang lain, maka sisa-sisa makanan tadi dan juga piring, bejana yang digunakan itu suci. Nah, artinya tidak najis. Suci untuk dipakai. Nah, ini pun suci. Baik. Wa su'ru al-hirrah tahirun. Dan juga yang termasuk suci adalah sisa-sisa makanan atau bejana-bejana yang digunakan hirrah, kucing. Li hadits Abi Qatadah fil hirrah, berdasarkan hadits Abi Qatadah yang menjelaskan tentang permasalahan kucing. Nah, di sini Syekh Al-Fauzan akan menerangkan perkecualian dari binatang yang haram untuk dimakan dagingnya. Nah, jadi secara global binatang terbagi 2, ada yang halal untuk dimakan dagingnya, maka kotorannya suci. Yang kedua, binatang-binatang yang haram dagingnya, maka kotorannya najis. Dikecualikan, dikeluarkan dari hewan-hewan yang
dagingnya itu haram untuk dimakan adalah kucing. Nah, kucing itu dagingnya haram untuk dimakan. Kenapa? Karena apa? Karena kucing itu bertaring, ya kan? Kucing itu dagingnya haram untuk dimakan. Karena kucing bertaring dan menggunakan taringnya untuk memangsa, berburu tikus ataupun yang lain. Nah, Rasulullah SAW mengharamkan kullu dinabin minas siba, segala binatang yang bertaring dari binatang buas. Binatang buas artinya menggunakan kuku atau taringnya untuk membunuh binatang yang lain. Maka kucing haram dagingnya untuk dimakan. Tetapi kotoran kucing berupa kencingnya ataupun kotoran tainya itu tidaklah najis, dikecualikan berdasarkan hadits Abi Qatadah ini. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ditanya tentang hirrah, apakah kucing itu najis badannya, najis kotorannya. Maka beliau menjawab, innaha laisat bin najas. Sesungguhnya kucing itu tidaklah najis. Kulitnya, bulunya, ataupun air kencingnya, kotorannya tidak najis. Sebabnya, kenapa? Innaha minat tawafina alaikum wa tawafat. Karena kucing itu termasuk binatang-binatang yang senantiasa berada di sekitar kalian. Nah, senantiasa berada di sekeliling kita, di rumah, di kamar makan misalnya, tempat kamar tidur atau yang lain, senantiasa berada di sekeliling kita, menemani kita. Nah, baik. Jadi di sini sebabnya Rasulullah menjelaskan illah. Kenapa kucing tersebut itu tidak dinajiskan kotorannya, karena apa? Binatang yang senantiasa berada di sekitar kita. Sehingga kalau binatang tersebut setiap saat berinteraksi, bergaul, bertemu dengan kita manusia, dan kencing di rumah, kemudian kotorannya juga di halaman dan yang lain-lain. Nah, sehingga memberatkan kalau seandainya binatang-binatang yang berada di sekitar kita itu kencingnya dan kotorannya itu najis, maka akan memberatkan manusia untuk mencucinya, harus dicuci, dibersihkan, disikat, dipel setiap saat. Seperti itu akan memberatkan. Maka Islam sebagai agama yang mudah memberikan pengecualian bahwa kucing kotorannya dan air kencingnya itu hukumnya suci. Baik, hadis ini diriwayatkan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya. Wa sahhahahu, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, dan disahihkan oleh Al-Albani pula. Hadis yang sahih. Baik. Dan termasuk dimasukkan di dalam hadis ini adalah segala binatang yang berada di sekitar kita. Nah, yang ilahnya sama, sebabnya sama. Karena Rasulullah SAW memberikan sebab. Kenapa kucing ini kotorannya itu suci? Ada sebabnya. Ilahnya apa? Berada di sekitar kita. Maka para ulama mengatakan sama pula dimasukkan binatang-binatang yang lain yang senantiasa berada di sekitar kita. Nah, para ulama berbeda pendapat dari sisi apakah ilahnya itu cuma tawafin berada di sekitar kita saja, ataukah ditambah dengan yang bentuknya ataupun ukurannya itu seperti kucing. Nah, kalau Syekh Shalih Al-Fauzan dan Syekh Shalih Al-Utsaimin itu mengatakan, atau Syekh Utsaimin mengatakan bahwa semua binatang, yang penting tawafin, semua binatang yang berada di sekitar manusia, sama saja apakah ukurannya itu lebih besar daripada kucing, atau sama dengan kucing, atau lebih kecil daripada kucing, yang penting tawafin, maka semuanya suci. Nah, karena ilahnya cuma satu, yaitu apa? Berada di sekitar manusia. Maka seluruh binatang, baik yang besar, lebih besar dari kucing, yang berada di sekitar kita, apa misalnya, seperti himar,
Kalau Syekh Utsaimin mengatakan himar, keledai. Keledai itu yang ada dua ya. Keledai ada yang ahliyah, yang jinak, dan ada yang liar, wahsi. Keledai yang liar itu dagingnya halal, sedangkan yang ahli, yang jinak, itu dagingnya haram untuk dimakan. Tetapi karena keledai ini berada di sekitar manusia sebagai tunggangan, kemana-mana dipakai untuk menunggang dan dimanfaatkan oleh manusia, maka kotoran keledai, air kencingnya ataupun kotoran keledai itu juga suci, tidaklah najis. Nah, karena sama-sama tawafin. Ini menurut pendapat Syekh Utsaimin. Tetapi para ulama yang lain berbeda pendapat. Mengatakan bahwa ilahnya itu ada dua. Yang pertama tawafin, yaitu berada di sekitar kita, dan juga ukurannya harus seperti kucing ataupun di bawah kucing. Nah, kalau ukurannya lebih besar daripada kucing, maka tidak sama hukumnya. Nah, seperti himar, menurut sebagian ulama tadi, itu tetap najis. Sedangkan kalau binatang-binatang seperti kucing dan di bawah kucing, seperti tikus misalnya, ataupun cicak, tokek, dan yang lain-lain itu suci. Karena apa? Karena berada di sekitar manusia, di rumah-rumah, di masjid, dan di sekitar manusia. Nah, seperti itu intinya. Jadi dikecualikan dari binatang yang dagingnya tidak halal untuk dimakan adalah kucing dan semua binatang yang berada di sekitar kita. Yang lebih kuat insya Allah pendapat Syekh Utsaimin yang mengatakan tawafin tadi. Ilahnya cuma tawafin, tidak ada yang lain. Baik, kita lanjutkan. Sabbahaha bil mamalik min khadamil bait alladzina yatufuna ala ahlihi lil khidmah. Rasulullah SAW mensyabbaha, artinya memiripkan, memberikan permisalan seorang manusia itu seperti raja yang kucing itu termasuk khodam, pelayan yang senantiasa tawafin mengelilinginya untuk melayani sang raja tadi. Kucing itu seperti itu, berada di sekitar manusia untuk dimanfaatkan makan tikus misalnya, ataupun dimanfaatkan untuk yang lainnya. Baik. Wali adami taharruz minha, dan karena tidak mungkin kita menghindarkan diri dari kucing tadi, binatang-binatang yang berada di sekitar kita. Nah, maka fa fi dzalika raf'un lil haraj wal masyaqqah. Maka Islam itu memberikan kemudahan bahwa binatang kotoran tadi suci itu sebagai raf'un lil haraj, menghilangkan kesusahan wal masyaqqah dan keberatan bagi umat Islam. Nah, untuk memberikan kemudahan. Baik, itu sebabnya. Wa ulhiqa ba'dul ulama bil hirrah maka nadunaha fil hilqah min tayrin wa ghairihi. Nah, di sini Syekh Shalih Fauzan mengatakan wa ulhiqa, dimasukkan atau disamakan hukumnya. Sebagian ulama dengan kucing tadi disamakan segala binatang yang makana dunaha fil hilqah, yang di bawah kucing dalam bentuk khilqah. Di dalam khilqah itu dalam bentuk tubuh. Nah, jadi Syekh Shalih Fauzan lebih menguatkan bahwa yang suci itu selain tawafin, selain berada di sekeliling kita, juga dilihat ukurannya. Ukurannya itu kalau di bawah kucing, nah termasuk diilhaqkan, dimasukkan. Nah, tetapi kalau lebih besar tidak dimasukkan. Min tairin wa ghair, dari burung-burung ataupun binatang-binatang yang lain. Seperti tadi tikus, cicak ataupun yang lain. Fasu'ruhu, maka juga termasuk sisa-sisa kotorannya atau sisa-sisa makanan dan minumannya itu tahir. Kasu'ri hirrah bijami'i tawaf. Nah, karena ada persamaan. Sisi persamaan sama-sama termasuk binatang berada di sekitar manusia. Baik. Wa ma'ada al-hirrah wa ma'ulhiqa biha mimma la yu'kalu lahmuhu farawthuhu wa bauluhu wa su'ru najisun. Maka selain kucing,
dan selain yang dimasukkan, dikiaskan dari apa-apa yang dagingnya itu tidak boleh dimakan, yang haram untuk dimakan, maka kotorannya dan air kencingnya maupun sisa-sisa makanannya itu hukumnya najis. Baik. Nah, seperti itu kesimpulan dari pembahasan kotoran binatang ataupun air kencing binatang, bahwa secara global terbagi dua, dilihat dari hukum dagingnya. Kalau dagingnya itu halal, maka suci. Kalau dagingnya itu haram, maka najis. Dikecualikan dari yang najis ini adalah kucing dan binatang-binatang yang berada di sekitar manusia. Walaupun dagingnya haram, tetapi kotorannya itu suci. Nah, seperti itu kesimpulannya. Baik. Kemudian ayyuhal muslim, beliau melanjutkan. Dan seperti telah kita terangkan kemarin juga ya, termasuk binatang-binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Seperti nyamuk atau lalat. Ini kotorannya ataupun kencingnya, kalau mereka bisa kencing atau kencing itu, hukumnya itu suci ya. Kalau lalat, kadang-kadang ada kotorannya, tahi lalat seperti itu. Di baju-baju ada bintik-bintik hitam. Itu seperti itu suci. Nyamuk misalnya, kalau misalnya mereka mengeluarkan kotoran atau yang lain, hukumnya suci. Berdasarkan hadis mencelupkan nyamuk di dalam gelas. Kalau ada nyamuk masuk di dalam gelas, Rasulullah memerintahkan untuk dicelup. Dan dicelup ini secara otomatis mengakibatkan akan keluarnya air kencing atau kotoran, ataupun menyebabkan kematian, bangkai, nanti akan mati. Nah, kemudian Rasulullah memerintahkan untuk diminum. Diminum airnya tadi. Nah, sehingga menunjukkan bahwa bangkai binatang-binatang yang kecil yang tidak ada aliran darah ataupun kotorannya atau air kencingnya juga suci. Karena Rasulullah memerintahkan untuk dicelup, kemudian diminum airnya, tetap diminum, dimanfaatkan, tidaklah dibuang. Kalau seandainya najis akan dibuang, tidak boleh dimanfaatkan. Ini juga penjelasan Syekh Utsaimin seperti itu. Baik, kemudian kita lanjutkan. Ayyuhal muslim, wahai saudara-saudaraku muslim, alaika an tahtamma bil taharah zahiran wa batinan. Wajib bagi kalian, kita semua, untuk memperhatikan dalam permasalahan kebersihan, kesucian ini. Dan termasuk di dalamnya kebersihan luar, fisik. Nah, kita harus memperhatikan. Kebersihan luar itu ada 3 ya. Pakaian, badan, dan tempat. Seorang muslim harus memperhatikan. Seseorang kalau mau sholat, hendaklah bersih dari najis. Pakaiannya, badannya, tempatnya. Agar diterima sahnya. Sholatnya itu sah. Dan wabatinan, kebersihan batin. Kebersihan batin itu apa? Batinan bitauhid, dengan tauhid, ikhlas. Wal ikhlas lillah fil qawli wal amal. Di dalam perkataan dan amalan, perbuatan. Nah, tidak bermanfaat. Orang badannya bersih, suci, tetapi hatinya dipenuhi kesyirikan. Juga sholatnya tidak sah. Tidak diterima oleh Allah. Walaupun bersih dari najis, tidak ada hadas, tetapi musyrik. Hatinya kotor dengan kesyirikan atau kekafiran. Maka sama saja. Maka kita harus memperhatikan 2 macam kebersihan. Luar dan juga dalam. Hati kita bersih dari kesyirikan, kekafiran, dan harus dengan tauhid dan ikhlas dalam beramal dan berbuat. Wazahiran dan kebersihan luar, bitaharah dengan kebersihan dari hadas, tidak ada hadas, wal anjas, tidak terkena najis. Nah, ini seperti ini. Seorang muslim harus bersih 2 aspek ini. Fa inna dinana dinut taharah wan nadzafah wan nazahah min al-akdhari al-hissiyah wal ma'nawiyah. Karena memang agama kita, agama Islam, itu agama yang menganjurkan, memerintahkan kebersihan dan kesucian dari kotoran-kotoran yang hissi,
kotoran-kotoran yang nampak luar, wal ma'nawi yang tidak nampak, yang dalam. Fal muslimu tahirun nazihun mulazimun litaharah. Maka seorang muslim adalah seorang yang senantiasa bersih, suci, tahir dan mulazim, senantiasa menjaga kebersihannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah telah memerintahkan bersabda, at-tuhuru satrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman, separuh dari keimanan. Nah, kebersihan yaitu separuh dari keimanan. Wudu separuh dari salat. Nah, separuh dari keimanan. Fa'alaika ya Abdullah bil ihtimam bit taharah. Maka wajib bagi kalian wahai hamba-hamba Allah, kita semua, untuk memperhatikan dua kebersihan ini. Wabti'adi anil anjas, kita menjauhkan diri dari najis. Kalau ada najis, kita menjauhkan diri. Nah, kalau terpaksa harus harus bersentuhan dengan najis, kita harus pakai misalnya alas, misalnya ada tikus mati misalnya, bangkai tikus ya di rumah kita, misalnya ada bau bangkai tikus, kita harus bersihkan ya kan, tidak mungkin kita biarkan. Nah, terpaksa kita harus misalnya kalau bisa kita pakai sapu misalnya, tanpa bersentuhan dengan tangan kita pakai sapu atau pakai tongkat, kita masukkan kresek, kita buang, seperti itu. Ini najis karena bangkai, kita berusaha ibtiab, menjauhkan. Kalaupun terpaksa harus kita kena najis itu, kita harus pakai misalnya tangan kiri dibungkus kresek misalnya, kita ambil bangkai, kita buang. Nah, kita berusaha seperti itu. Najis harus berusaha kita jauhi. Kalau terpaksa bersentuhan pun, kita harus dengan alas. Baik. Faqad ahbara Rasulullah SAW anna amata azabil qabri minal baul. Dan Rasulullah SAW telah memberitahukan dalam hadis yang sahih bahwa kebanyakan azab kubur, kebanyakan kita umat Islam terkena azab kubur karena apa? Minal baul. Dari sebab air kencing, yaitu tidak menjaga kebersihan, percikan-percikan najis dari air kencing tadi. Hinama la yataharruz minhul insan, yaitu manusia tidak menjaga dari percikan-percikan tadi. Nah, ini umat Islam insya Allah tauhidnya benar, tauhidnya lurus, ibadahnya bagus, tetapi kadang-kadang meremehkan permasalahan air kencing ini sehingga terkena azab kubur. Azab kubur, siksa kubur gara-gara kencing. Rasulullah SAW bersabda yang artinya apa? Laisa bikabir, yang seakan-akan itu bukanlah suatu yang besar. Artinya menurut pendapat manusia itu suatu yang remeh. Alah, masalah kencing, masalah buang air kecil, permasalahan yang remeh, yang diremehkan, yang dianggap kecil oleh manusia. Tetapi Rasul, ala innaha kabir, sesungguhnya itu sesuatu yang besar. Besar apa? Sesuatu yang bisa memberikan azab. Menurut kita remeh, ringan, tetapi ternyata bisa mengakibatkan sesuatu yang besar. Nah, ini perlu kita perhatikan permasalahan baul, air kencing ini. Nah, kita harus benar-benar menjaganya. Fa'idha asobatka najasah, kalau terkena najis kalian, najis mengenai kalian, fabadir ila tadhiriha, maka segeralah untuk dibersihkan, ma'amkanaka, sekemampuan kalian. Nah, kalau terkena najis dan ada air, kita mampu, maka jangan ditunda-tunda, nanti saja. Nanti saya sholatnya masih jam 12, ini masih jam 8 misalnya, nanti saja saya tidur dulu, pakaian saya kena ompol, tidak apa-apa. Tidak. Kalau mungkin untuk dibersihkan, ganti, dicuci misalnya, segera lakukan. Agar badan kita senantiasa bersih dari najis. Litabqa tahiran, agar engkau senantiasa berada dalam keadaan suci. La siyama indama turidus sholat, terutama kalau engkau hendak melakukan sholat. Nah, kadang-kadang kita lupa, tidur, langsung azan, buru-buru, langsung ke masjid, ternyata apa? Pakaian kita masih kena ompol. Nah, seperti itu walaupun kita lupa, tapi karena teledor tadi, seperti itu bisa tidak diterima sholat kita, tidak sah. Nah, tapi karena kelupaan kita bukan, walaupun lupa ya, setelah selesai, tapi
kelupaan itu karena keteledoran. Kita sudah tahu, diingatkan tadi bahwa pakaiannya itu ada ompol, ada kencing, tapi ditunda. Saya tidur dulu. Kemudian pas bangun buru-buru azan, sudah qomat atau buru-buru ke masjid sehingga lupa. Nah, seperti itu karena keteledoran. Maka segera kalau terkena najis dibersihkan. Baik. Fatafaqqat halaka min jihati taharah, maka telitilah keadaanmu dari sisi kebersihan ini. Nah, pada waktu sholat kita teliti dari 3 sisi. Pakaian, badan, dan tempat. Nah, kita teliti apakah bersih, apakah suci. Wa innama turidu dukhul fil masjid, dan juga pada waktu kita menginginkan untuk masuk ke masjid karena masjid rumah Allah. Harus kita menghormati rumah Allah. Fandur fi na'laika, maka lihatlah kedua sandalmu kalau misalnya memakai sandal. Fa in wajadta fihi ma'adza, kalau engkau mendapatkan pada kedua sandal tadi ada kotoran, famsahhuma wa nakkihima. Nah, maka diusap dan dibersihkan sandalnya, wala tadkhul bihima au tudkhilhima fil masjid wa fihima najasatun. Jangan engkau memakai sandal yang ada kotoran, ada najisnya, ataupun memasukkan. Misalnya di tempat-tempat sekarang kan kadang-kadang sandal boleh dibawa masuk dengan kresek, dimasukkan kotak misalnya. Kalau masih lingkungan masjid, maka juga kita harus bersihkan sandal kita sebelum kita bawa masuk ke masjid. Nah, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu minal qawli wal amal. Semoga Allah memberikan taufik, memberikan petunjuk kepada kita semua untuk menjalankan segala hal-hal yang beliau cintai, yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik semua perkataan maupun amalan. Baik, nah, selesai permasalahan najis. Baik, sebelum kita lanjutkan bab yang selanjutnya, mungkin ada pertanyaan atau yang kurang jelas dari apa yang kita sampaikan tadi, silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, Mas. Iya. Ada darahnya dibersihkan. Nah, dibersihkan darahnya. Darahnya tidak najis. Darah nyamuk juga tidak najis. Menurut pendapat yang lebih kuat, darah tidak najis. Karena yang najis tadi adalah darah yang memancar ya, memancar dari urat. Nah, misalnya kita misalnya kita terkena silat ya, misalnya darah banyak keluar, ini yang najis, darah yang keluar dengan memancar. Atau kita motong ayam, kemudian keluar darah, yang keluar ini yang najis. Tapi yang masih tersimpan di dalam daging, di dalam tulang, itu tidak najis ya. Jadi darah menurut pendapat ulama yang mengatakan darah itu pun najis, itu darah yang masfuh ya, tidak semua darah. Kalau nyamuk kan darah hasil gigitan kita misalnya terus simpan di perutnya, kemudian kita pukul, maka itu bukan darah yang memancar. Nah, tetapi yang najis adalah darah yang masfuh, yang keluar dengan pancaran. Seperti itu. Baik. Nah, maka juga tidaklah najis. Baiklah, kita lanjutkan bab yang selanjutnya. Belum azan masjid? Masjid. Belum azan ya? Baik, babun fi ahkamil haid wan nifas. Bab yang berkaitan dengan hukum-hukum berkaitan dengan haid dan nifas. Nah, permasalahan haid dan nifas ini suatu hal yang sangat penting dan perlu ketelitian, perlu pencermatan. Nah, sampai Imam Ahmad berkata, saya mempelajari permasalahan haid itu selama 20 tahun. Baru benar-benar paham permasalahan haid dan nifas, karena pentingnya perlu pencermatan dan agak sulit memang permasalahan ini. Dan bagi kita, misalnya ikhwan, juga penting untuk kita mempelajarinya. Nah, karena apa? Bisa kita ajarkan untuk istri-istri kita atau anak wanita-wanita kita. Karena kita lah yang bertanggung jawab kepada mereka akan kesempurnaan sholat mereka, sahnya sholat mereka, pendidikan mereka.
Itu tanggung jawab dari seorang kepala rumah tangga laki-laki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, kita yang laki-laki, kepala keluarga yang diajak bicara. Kalau seandainya istri kita tidak paham permasalahan haid, maka suaminya juga ikut berdosa. Kalau tidak mengajarkan, tidak mau mendidiknya. Kalau tidak bisa belajar langsung, misalnya diajak ke pengajian-pengajian biar dididik oleh ustadz-ustadz, tapi dia tidak mau, maka juga seperti ini dia akan menanggung dosa dari dosa-dosa istrinya atau anak wanitanya yang tidak memahami permasalahan haid dan nifas. Nah, maka penting bagi kita juga para ikhwan, para kepala keluarga ataupun para calon kepala keluarga untuk mempelajari permasalahan haid dan nifas. Baik. Awalan, yang pertama, al-haidu wa ahkamuhu. Haid, permasalahan haid, silakan. Baik. Nah, yang pertama, permasalahan haid dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Baik. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-222, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid, wa la taqrabuhunna hatta yatahurna, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Nah, yang artinya, dan para sahabat bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang darah haid. Katakan bahwa darah haid itu adalah adza, darah yang kotor, darah kotor dan najis. Fa'tazilu, maka jauhilah wanita dalam keadaan mereka sedang haid. Wala taqrabuhunna, dan jangan engkau dekati, artinya jangan engkau melakukan hubungan suami istri di tempatnya, hatta yathurna, sampai mereka itu yathurna, bersih, berhenti, suci, tidak keluar lagi. Fa'idha tatahharna, kalau sudah suci, berhenti, dan mereka mandi, fa'tuhunna, maka datangilah mereka, pergaulilah mereka, min haitsu amarakumullah, dari arah yang Allah perintahkan. Sungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat, banyak bertaubat, dan mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri. Nah, baik, ayat ini turun berkaitan dengan kisah pada waktu orang-orang muhajirin pindah ke Madinah. Nah, orang-orang muhajirin, yaitu orang-orang Mekah, pada waktu pindah ke kota Madinah, dan di kota Madinah itu masih banyak orang Yahudi, ya kan? Orang-orang ahlul kitab, terutama orang Yahudi. Dan Rasulullah mengadakan perjanjian damai. Awalnya, perjanjian damai, tidak saling menyerang dengan orang Yahudi, sehingga antara umat Islam dan orang Yahudi banyak bercampur baur, artinya saling bertemu seperti itu karena ada perjanjian damai. Dan ajaran orang Yahudi atau kebiasaan orang Yahudi di kota Madinah pada waktu itu adalah para wanita kalau sedang haid itu mereka, istilahnya mereka kucilkan. Para wanita-wanita yang sedang haid itu mereka kucilkan. Tidak boleh tidur satu kamar, satu ranjang, tidak boleh. Ada tempat khusus. Tidak boleh makan bareng. Tidak boleh segala sesuatu, pokoknya harus sendiri. Ini dikucilkan. Ini ajaran orang Yahudi. Apakah ada dalam ajaran mereka ataupun kebiasaan orang Yahudi pada waktu itu? Seperti itu. Nah, bahwa wanita-wanita mereka kalau haid dikucilkan. Tidak boleh makan bersama, tidak boleh tidur bersama, tidak boleh aktivitas bersama. Maka umat Islam pun melihat keadaan orang Yahudi, maka bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana ajaran Islam tentang permasalahan darah haid ini. Maka Allah menjelaskan, memang darah haid itu adalah najis, ada, kotor. Fa'tazilun nisa, jauhilah wanita-wanita kalau sedang haid. Tetapi apa? Yang dijauhi itu adalah tidak boleh berhubungan suami istri di tempatnya. Itu saja.
Nah, yang tidak boleh adalah itu. Sedangkan yang lain apa? Makan bersama, tetap biasa. Tidur bersama, tidak mengapa. Nah, ini asbabul nuzul, sebab turunnya ayat ini adalah kisah seperti itu. Dan dari ayat ini pula menunjukkan ke penghormatan Islam terhadap para wanita yang berbeda dengan agama-agama yang lain. Agama-agama yang lain seperti Yahudi ataupun Nasara, bahwa mereka tidak menghormati para wanita sama sekali. Salah satunya adalah dengan ini, dengan bukti bahwa para wanita dikucilkan, dipisahkan dengan para laki-laki pada waktu haid. Sedangkan Islam tetap memuliakan mereka, menyamakan, menghormati mereka, walaupun mereka sedang haid. Nah, yang tidak boleh hanya berhubungan suami istri, tapi dalam yang lain boleh. Nah, seperti itu penghormatan Islam kepada para wanita. Salah satu bentuknya. Baik. Kemudian yang selanjutnya, sudah ada belum Mas Haris? Sudah ada belum? Sudah ada belum? Ada jam berapa biasanya? Sudah. Baik, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Nah, yang penting dalil tentang permasalahan darah haid itu atau ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang permasalahan haid itu intinya di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-222 ya. Antum nanti bisa baca di rumah, lihat tafsir, lihat artinya. Nah, dan bisa intinya di dalam ayat tersebut. Baik. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.